Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Elfritech. Masih bersama saya Elfri Tasman. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus if. Kita akan lanjut ke if bertingkat. Dan kita akan coba menggunakan rumus if juga, rumus baru yang ada di Microsoft Excel 2019 ke atas mungkin ya. Dan terutama ada juga di Excel 365. Nah, rumus if ini digunakan untuk membuat kondisi tertentu, membuat perbandingan berdasarkan logika yang kita masukkan. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari if yang standar ya. Mulai dari if yang satu kondisi saja, yang satu logika saja. Sama dengan kita tulis if, misalnya di sini kita ingin saya akan jelaskan dulu ya supaya nanti teman-teman tidak kebingungan. Misalnya di sini saya mau kalau total revenue-nya lebih besar dari target revenue. Jika total revenue lebih besar dari target revenue, maka kita kasih very good. Selain itu kita kasih need progress. Oke. Jika total revenue-nya lebih besar dari target revenue, maka kita kasih dia sebentar very good. Oke. Kemudian kalau total revenue lebih kecil dari target revenue, maka kita kasih masuk need progress. Oke. Kita masukkan di sini sama dengan if logical test-nya apa? Nah, berarti kita yang mau cari adalah total revenue. Total revenue, klik di sini. Lebih besar, masukkan tanda lebih besar dari target revenue, koma, ya tergantung keyboardnya ya teman-teman, tipe keyboardnya teman-teman ya. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Setelah itu value if true. Teman-teman mau kasih nilai apa ketika logika yang kita masukkan ini memenuhi kondisi itu, maksudnya ya. Jika logika yang kita masukkan ini, kondisi yang kita masukkan ini benar, maka kita mau kasih masuk apa di sini? Syaratnya apa atau ketentuannya apa? Setelah itu kita masukkan dalam tanda petik, misalnya C5 lebih besar, total revenue maksudnya C5 lebih besar dari B5. C5 itu total revenue dan B5 itu target revenue. Jika lebih besar, maka kita mau kasih masuk. Jika kondisi ini benar, kita mau kasih masuk apa di sini? Nah, kita masukkan value if true apa? Kita masuk di sini very good tadi ya, very good. Setelah itu koma lagi. Jika salah kita mau masukkan apa? Atau jika salah atau tidak memenuhi kondisi ini, kita mau masukkan apa di sini? Di sini kita kasih masuk tadi need progress saja ya. Dan dalam tanda petik, karena ini string, need progress. Oke. Jangan lupa tutup kurung. Bentar. Nice. Kita drag saja ke bawah atau kita klik saja tanda titik yang di samping, maka dia akan auto complete sendiri ke bawah. Selanjutnya kita akan pakai if bertingkat. Nah, di sini kita pakai tiga kondisi yang ini, syarat yang ini, terus akan kita masukkan jika memenuhi kondisi ini, maka kita masukkan kata-kata ini. Oke, yang pertama kita akan menentukan bahwa jika total revenue-nya lebih besar dari target revenue, ini lebih besar dari ini, maka kita masukkan very good. Selanjutnya,
jika total revenue yang ini sama dengan ini, maka kita kasih masukkan good. Selanjutnya, jika target revenue lebih kecil daripada target revenue, total revenue lebih kecil daripada target revenue, maka kita masukkan need progress. Oke? Kita tulis rumusnya. If logical testnya apa? Yang pertama tadi total revenue, klik di total revenue lebih besar daripada target revenue, kita masukkan very good. Nice. Selanjutnya, kalau kita mau tambahkan kondisi kedua yang ini, kita tulis if lagi di sini. Kalau kita mau tambahkan ini, kita tulis if lagi. If logical testnya apa? Total revenue sama dengan target revenue. Berarti ini sama dengan total revenue ini sama dengan target revenue. Maka kita kasih masuk need good. Oke. Selanjutnya, jika total revenue lebih kecil dari target revenue, kita kasih masuk if lagi sini. Nanti saya akan ajarkan yang best practice-nya yang saya gunakan ya. Namun kita akan pelajari saya dulu. Total revenue lebih kecil dari target revenue. Jika di bawah target, maka kasih masuk di sini need progress, bro. Need progress saja ya. Progress. Oke, need progress. Jangan lupa tutup kurungnya. Oke. 3 kali ya tutup kurungnya ya. Kita kasih autocomplete saya ke bawah dengan klik tanda titik yang di samping. Nice. Nah, yang menjadi pembedanya dengan samping ini tadi, karena kita cuma masukkan satu kondisi di sini, dan jika memenuhi kondisi maka kita kasih very good di sini. Kalau tidak memenuhi kondisi yang di sini, maka kita kasih need progress. Bedanya di sini kita punya tiga kondisi. Jika lebih dari target maka very good, jika sama dengan target itu good saja, kalau kurang dari target kita kasih need progress. Jadi ini jadi pembedanya sini, beda ya. Nah, selanjutnya kita akan biasanya kalau saya di tempat kerja, saya biasanya tidak akan menambahkan lagi satu rumus yang seperti ini, namun saya akan langsung saja value if false seperti rumus yang if yang sebelumnya. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut tadi, maka kita kasih masuk di sini. Karena kondisi yang pertama tadi, jika total revenue-nya itu lebih besar dari target revenue, very good. Total revenue sama dengan target revenue, maka kasih good. Nah, untuk supaya kita tidak tulis lagi if yang baru di sini, karena kita di sini cuma satu lagi, artinya yang di luar kondisi yang kita tentukan, kita masukkan saja di sini, langsung kita masukkan di sini seperti rumus pertama tadi. Kita masukkan langsung sini value if false-nya. Jika tidak memenuhi dua kondisi ini, maka kita kasih masuk ke need progress saja. Jadi langsung saja di sini need progress. Klik yes saja ya. Nah, tetap sama ya teman-teman ya, cuma ya itu best practice-nya sih. Selanjutnya kita akan gunakan rumus if ini sama seperti ini, cuma ini saya pikir sangat mempermudah karena kita tidak perlu tulis if berkali-kali. Jadi tulis if berkali-kali biasanya kita lupa koma, kita lupa tutup kurungnya, ya jadi salah lagi nantinya. Kalau ini kita cuma
tulis if satu kali, kita akan buat kondisi di dalam situ tanpa perlu tulis if berkali-kali lagi. Sama dengan if logical testnya sama seperti ini, dari total revenue lebih besar dari pada target revenue, maka kita langsung fill if true-nya apa, very good. Setelah itu logical test 2, jika target revenue sama dengan tadi ya, jika target revenue sama dengan total, jika total revenue sama dengan target revenue, maka kita kasih masuk di sini good. Selanjutnya jika total revenue sama dengan bukan ya, lebih kecil dari target revenue, maka kita kasih masuk yang need progress. Oke, enter, atau jangan lupa tutup kurung. Tapi biasanya kalau Excel versi terbaru biasa dia langsung auto complete sendiri tutup kurungnya, enter saja. Nice, yups. Kita auto complete saja ke bawah, klik saja. Wow, need progress. Wait ya, apa yang salah dengan ini? Oh ini kita lupa, kita ada 2 tanda petiknya di sini. Enter lagi, yes. Wow, wait. Oh ini setelah itu kita kasih masuk need progress. Yes. Oke. Nice. Oh jangan lupa ya, ini lupa spasinya di sini, need progress. Oke. Nice. Nah, ini sudah sama seperti di sini. Namun saya juga akan terapkan yang best practice-nya di sini. Jadi kalau kita tidak perlu menulis lagi kondisi yang ketiga. Jadi ketika jika kondisi pertama terpenuhi, kondisi kedua terpenuhi, misalnya kita cuma punya atau 3 kondisi, maka lebih bagus, best practice-nya lebih bagus kita jika tidak memenuhi kondisi itu, maka akan seperti apa. Jadi kita tidak tulis lagi rumus yang ini. Oke, hapus saja. Nah, di rumus if ini ada statement yang true lagi. Kita tambahkan true di sini jika benar, jika memenuhi kondisi ini tadi. Jika memenuhi kondisi ini ya maka ya true, benar. Jika tidak memenuhi kondisi ini, jika tidak memenuhi kondisi pertama dan kedua, maka kembalikan yang ini, yang ketiga tadi. Kembalikan yang need progress, true. Setelah itu kasih masuk need progress. Oke. Enter. Jadi tidak perlu buat kondisi yang ketiga. Sama ya seperti sebelumnya, jika total revenue lebih besar dari target revenue, kita kasih masuk very good. Jika target revenue dan total revenue sama, maka kita kasih good. Jika tidak memenuhi kondisi itu, maka kita kasih masuk need progress. Oke. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai rumus if. Kita juga sudah belajar mengenai if bertingkat dan ifs pada Microsoft Excel 2019 dan 365 ke atas. Dan semoga apa yang saya bagikan ini teman-teman bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada koreksi atau apapun yang berkaitan dengan Excel, boleh bertanya di kolom komentar. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you very much guys. Stay blessed everybody.